Baik, viewer Unizelbah, siang hari ini saya mendapat kesempatan yang luar biasa bisa berbicara, bisa ngobrol dengan salah seorang pengusaha hebat dari Kota Padang. Nama beliau adalah Pak Wanipin ya, Pak ya? Firman Wanipin. Pak Firman Wanipin. Sekarang sebagai apa? Saya panggil apa nih? Panggil Pak Firman, panggil Pak Wanipin? Wanipin aja Pak. Wanipin aja. Wanipin aja coach. Oke. Wanipin. Pak Wanipin sekarang di pimpinan Rakyat Sumbar ya? Sebagai manajer harian umum Rakyat Sumbar. Oke, manajer Harian umum Rakyat Sumbar. Sumbar. Tugasnya ke pemberitaan atau ke komersilnya? Kita lebih banyak ke komersil. Ke komersilnya. Ya, ke komersil. Jadi kalau hari ini kita bicara tentang sales, cocok lah ya? Cocok. Oke. Kita lebih banyak memikirkan bagaimana harian umum Rakyat Sumbar bisa menghasilkan revenue yang bagus setiap bulannya. Bicaranya revenue. Iya. Nah, oke. Dalam kondisi pandemi, ini kan pasti budget-budget periklanan oleh perusahaan itu kan dikurangi. Iya, betul. Sementara Rakyat Sumbar masih eksis kan sampai hari ini. Iya, masih. Apa yang Pak Ipin lakukan, Pak? Ya, jadi begini coach. Kalau kita lihat saat ini bisnis media lebih kurang dari awal COVID sampai dengan hari ini betul-betul mengalami sesuatu yang boleh dikatakan sangat sulit. Kenapa? Karena budget promosi itu dipangkas, katanya juga di pemerintahan refocusing. Ya, refocusing ya. Jadi intinya kami sebagai media cetak yang hari ini masih tergabung dalam kelompok Jawa Post Group mencoba memikirkan suatu program, suatu strategi, di mana strategi yang kita pakai ini coach adalah bagaimana kita bisa menari di atas badai. Oke, menari di atas badai. Itu loh judulnya guys. Iya, menari di atas badai. Kalau menari di panggung sudah biasa ya? Sudah biasa. Ini badai. Ini badai coach. Oke. Badainya kalau kita tidak hati-hati, kita dibawa nih, digulung sama badai ini. Iya. Kita akan tenggelam. Jadi Rakyat Sumbar sebagaimana biasanya dulu kita sering tawarkan pariwara sama orang kan. Tapi hari ini jangankan menawarkan pariwara atau langganan koran, ya budget mereka aja nggak dari. Cuma salah satu bentuk program kita lakukan adalah hari ini Rakyat Sumbar lebih banyak bermain ke dunia pendidikan. Oke, jadi mencari market baru ya? Iya, dunia pendidikan. Kalau sebelum pandemi berarti dunia pendidikan belum dianggap sebagai market yang besar lah ya? Belum. Kita all segmen dulunya. Oke. All segmen ini semua segmen kita mainkan. Tapi ketika menjelang ada pandemi COVID ini, kita melihat pendidikan lebih seksi saat ini. Oke. Ya. Artinya pendidikan industri yang masih bertahan. Tidak begitu terdampak ya? Tidak terdampak karena kebutuhan primer ya? Betul. Jadi kita melihat pendidikan masih punya peluang bisa kita garap secara maksimal, coach. Contohnya kita membuat semacam pelatihan untuk guru, untuk siswa. Oke. Karena pertemuan langsung dibatasi, kita juga buat dalam bentuk Zoom. Oke, pelatihan. Iya, Zoom untuk siswa dan guru. Guru saat ini kita beri pelatihan juga pendampingan bagaimana menulis buku. Itu berbayar? Berbayar. Oh, berbayar, oke. Berbayar kos, tapi dengan angka yang cukup tidak terjangkau lah. Jadi kalau kami punya konsep bahwa memang dunia pendidikan ini harus betul-betul digarap secara maksimal karena potensinya ada di situ. Simpul-simpulnya ada di situ, coach. Ini masa pendidikan nih, berapa SD, berapa SMA, berapa SMP, perguruan tinggi, ya kan? Berapa total dosen, total guru. Ini akan menjadi potensi. Iya. Oke.
Artinya betul ya, ada yang menyimpulkan ketika krisis ekonomi terjadi masih ada ya kelompok-kelompok yang tidak terpengaruh terpengaruh atau katakanlah terpengaruhnya tidak terlalu tidak besar, maksimal ya, sedikit saja. Oke, artinya di situ rakyat Sumbar secara oplah masih bisa dipertahankan. Eh, kalau saat ini apapun medianya, media cetak ya yang ada di Sumatera Barat, pasti ya itu pasti mengalami Penurunan. Tapi poinnya tadi karena Pak Ipin Oh. di bisnisnya, berarti secara revenue masih Iya. bisa dipertahankan. Dengan penggarapan yang pendidikan ini, berapa persentase yang hilang bisa ditutupi dengan ini. Oke. Karena ini cara menawarkannya sesuatu yang berbeda lagi, gitu kok. Artinya pindah ke dari Red Ocean pindah ke Iya. Blue. Blue. Ternyata bisa bertemu Blue Ocean ya. Jadi selama ini kita bermain di Red Ocean, Iya. zona merah, ya. Mungkin kita bertahan di zona merah kemarin karena kita jawaranya gitu ya. Jawarannya. Ah, ah. Tapi hari ini kita tetap bertahan, kita mati. Oke. Artinya kita menemukan blue ocean-nya, ya dunia pendidikan adalah blue ocean-nya kita untuk menjawab tantangan yang betul-betul berat saat ini, Coach. Nah, ini kan pandemi mulai berlalu nih. Berarti segmen pendidikan masih andalan buat rakyat Sumbar. Masih ya, masih dijadikan andalan. Masih, Coach. Oke, di samping kalau yang industri lain mulai hidup, mulai masuk ke iklan dan sebagainya. Bisnis lain sejauh ini masih sedikit demi sedikit Sudah mulai ya. sudah mulai. Tapi core-nya tetap di pendidikan. Core-nya kita pendidikan dulu. Oke. Ini yang menjadi roh kita dulu, Coach. Pemerintahan masih, Pemerintahan masih, tapi tetap pendidikan ya. ya cuma tetap pendidikan, tapi pemerintahan tidak terlalu besar lah. Oke. Ya yang ini pendidikan ini yang harus betul-betul kita maksimalkan nih, Coach. Apalagi Padang juga kota pendidikan. Di kota pendidikan. Itu berarti masuk ke semua jenjang ya, SD, SMP, SMA, perkuliahan, kampus segala macam. Betul. Mereka lebih banyak jumlahnya. Oke. Karena kita hitung guru, dosen, Pasar, ya. mahasiswa, siswa dan segala macam. Oke. Dapat aja kita kuasai 40% dari total akademik yang ada. Itu udah luar biasa tuh, Coach. Tinggal kita harus berpikir, meng-create produknya apa produknya yang cocok buat mereka. Kalau kita masih bicara iklan mungkin tidak nggak cocok. Tapi ada produk-produk lain yang katakan rahasia dapurnya Rakyat Sumbar ya, yang cocok untuk mereka sehingga dari situ menghasilkan revenue yang bagus. Betul. Oke, baik Pak Wan Ipin, terima kasih sudah sharing dengan kita. Mungkin Pak Wan Ipin bisa kasih pesan buat teman-teman pebisnis lain. Apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi masa-masa sulit seperti itu. Silakan Pak Wan Ipin. Baik, terima kasih Coach Kunizal. Untuk tetap bertahan di situasi yang betul-betul sulit ya. Yang penting kuncinya adalah jangan pernah menyerah. Seberat apapun kondisinya, jangan pernah menyerah. Teruslah kita bertahan dan kita ciptakan dan kita cari solusi yang jitu keluar dari kesulitan. Itu yang bisa. Tetap berpikir ya. Tetap berpikir. Kalau menyerah itu berarti berhenti berpikir. Kalau kita menyerah, berhenti berpikir dan kita bersiap-siap untuk mati. Bersiap-siap untuk mati. Oke. Baik. Subscribernya Unizel itu tadi perbincangan singkat dengan Pak Wan Ipin. Beliau adalah manajer umum ya. Manajer harian umum Rakyat Sumbar. Manajer harian umum Rakyat Sumbar. Vivi Government IMA Chapter Padang. Oke, pengurus IMA juga ya. Kemudian juga pengurus Kadin Provinsi Sumatera Barat. Oke. Ya. Pengurus DPD IATKI Sumbar. IATKI apa Pak? Ikatan Ahli Teknik Ketenagalistrikan Provinsi Sumatera Barat. Masih banyak lagi jabatannya tuh Kak. tapi sebelum ini udah mau diakhiri tadi ya. Apa yang Pak Wan Ipin dapatkan dari menjadi banyak pengurus dari banyak organisasi? Ya. Jadi begini Coach. Pertama passion saya adalah suka berteman dengan banyak orang.
dan juga dengan menjadi pengurus misalnya di Kadin, Yatki, IMA, masing-masing itu kan orang-orangnya berbeda-beda. Oke. Kalau kita banyak membangun hubungan dengan banyak pihak, otomatis akan memiliki multi effect flyer kepada kita. Bisnis jadi makin mudah ya. Ya, bisnis makin mudah dan kita akan pokoknya dengan punya banyak teman, networking, insya Allah bisnis Anda akan berjalan. Oke. Itu kata kuncinya, Pak. Networking ya. Ya. Jadi kalaupun tadi ceritanya Pak Wanipin pindah segmen ke dunia pendidikan, tapi sebelum itu pasti beliau punya modal. Iya. Modalnya apa? Networking. Networking tadi. Jadi misalnya begini kok, produk kita hebat. Iya kan? Ini produk yang boleh katakan kacang goreng. Akan tetapi kita tidak memiliki networking yang luas. Oke. Tentu produk ini nggak bisa terjual. Siapa yang tahu kita punya produk? Siapa yang tahu Iya. kita punya produk hebat ini? Iya kan? Orang tahu aja Anda gimana mau beli? Iya. Oke, makasih Pak Wanipin. Sama-sama, Coach. Ya, makasih subscribernya kanal YouTube Yunizal Bah. Jangan lupa follow juga Iya. kanalnya Pak Wanipin, Cilote Wanifit. Celote Wanipin. Iya. Banyak hal yang akan Anda temukan di situ ya. Sampai jumpa di video berikutnya.